Beliau sama seperti kebanyakan orang yang awalnya tidak berasal dari kalangan orang-orang yang langsung dari kecil masuk ke dalam tarekat as-sufiyah. Jadi beliau masuk setelah beliau mumpuni dalam masalah keilmuan yang lain, setelah beliau menguasai ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir dan yang lain-lainnya, kemudian beliau masuk ke dalam tasawuf, maka kemudian sempurnalah keilmuan beliau, ilmu zahirnya beliau dapat, kemudian ilmu batinnya juga beliau menguasai. Sama seperti Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Usianya cuma 55 tahun tapi dia menjadi imam. Kalau Imam An-Nawawi usianya 45 tahun tapi menjadi imam juga. Jadi imam-imam dulu usianya kecil-kecil, artinya wafatnya dalam usia yang tidak terlalu tua. Jadi Imam Al-Ghazali juga hampir sama dengan Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Awalnya sibuk belajar, dikuasai fikih, dikuasai hadis, dikuasai ilmu-ilmu yang lain, dia kuasai ilmu kalam. Dalam setiap perdebatan selalu menang. Ulama-ulama besar kalah sama dia. Sampai dia pada titik puncak ketika dia sudah menguasai ilmu-ilmu zahir tadi, fikih, tafsir dan segala macamnya sudah dikuasai. Sampai dia bertanya, kenapa kok ilmunya banyak tapi kok gersang? Ilmu banyak, ilmu dalam tapi kok gersang? Dilihat sebagian fuqaha atau sebagian orang-orang yang belajar ilmu fikih atau ilmu hadis itu sibuk dengan perpecahan antar mereka. Yang ini mengatakan dia paling benar, yang ini mengatakan dia paling benar, sehingga yang terjadi adalah perdebatan. Setiap orang yang belajar suatu ilmu tujuannya adalah bagaimana dia menguasai yang lain, bagaimana mengalahkan yang lain. Sehingga dia berpikir, ini saya di dalam kondisi seperti ini apakah benar apa salah? Ilmu sudah dikuasai sama dia, tapi ruhnya belum dapat. Akhirnya yang terjadi adalah Imam Al-Ghazali yang saat itu sudah populer dengan kehebatan ilmunya, mengalahkan perdebatan para ulama besar di dalam berdebat, bahkan di depan khalifah pun dia mengalahkan ulama besar dalam berdebat. Jadi ketika dia tidak mendapatkan ruhnya, akhirnya yang dia lakukan adalah dia tinggalkan kampus yang di situ dia mengajar dengan fasilitas yang luar biasa, dengan popularitas yang sangat tinggi. Ketika dia berjalan ada puluhan ribu orang yang mengikuti dia. Ketika dia datang ke madrasahnya itu, ke tempat dia mengajar, dia disambut oleh puluhan ribu orang saking populernya keilmuan beliau. Tapi setelah dia menjalani semua itu, ruhnya tidak dapat. Sampai akhirnya dia membaca kitab tasawuf. Dan disitulah dia mendapatkan sesuatu yang lain, bahwa yang dia pelajari selama ini ruhnya belum ada. Maka dia tinggalkan mengajar selama 10 tahun. Dia tidak mau mengajar selama 10 tahun. Yang dia lakukan hanyalah beruzlah, ada istilahnya uzlah. Dia menyendiri, menjauh daripada pusat-pusat keramaian. Dia beretikaf seorang diri di masjid. Dia pergi ke daerah yang di situ jauh dari orang yang mengenal dia. Sampai suatu ketika dia pergi ke sebuah masjid di Damaskus kalau saya tidak salah. Di situ dia berharap dia akan tenang. Karena di situ dia mengira tidak ada yang kenal sama dia. Tapi ketika dia masuk ke dalam masjid, yang terjadi ternyata dia mendengar orang sedang membaca kitabnya. Kitab yang dia karang sedang dibaca oleh orang yang ada di sana. Maka kemudian dia semakin galau begitu, semakin galau, tapi dia tetap di dalam uzlahnya. Dia tetap dengan komitmen dia, karena dia memang saat itu tidak merasakan ruh daripada ilmu yang dia pelajari. Setelah 10 tahun kemudian pada saat uzlah itu dia bacalah kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab ruh, kitab-kitab hati. Maka setelah itu dia karanglah kitab dia yang fenomenal namanya Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali itu bukan tidak tahu fikih, di dalam masalah fikih rujukan utama di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i salah satunya adalah kitab Imam Al-Ghazali. Dia mengarang kitab Al-Wajiz di dalam fikih. Sebelum dia uzlah tadi, sebelum dia melaksanakan
tafakur yang selama sepuluhan tahun tadi. Dia mengarang kitab Al-Basit, dia mengarang kitab Al-Wajiz, dia di dalam masalah fikih, dia juga mengarang kitab Al-Khulasah, dan semuanya itu adalah salah satu termasuk di antara kitab-kitab yang menjadi referensi utama di dalam mazhab Syafi'i. Jadi dari awal tuh dia sudah menjadi faqih yang besar. Dia sudah mengarang kitab yang berkaitan dengan ilmu kalam. Sudah sudah dikarang semuanya, sudah selesai gitu. Tapi dia tidak mendapatkan ruhnya. Nah, maka setelah 10 tahun dia beruzlah, kemudian dia mendapatkan inti daripada apa yang selama ini dia cari, bahwa selama ini dia belum mendapatkan ruhnya, dan sekarang ruhnya itu sudah dapat, dan dia dapatkan itu dari membaca kitab-kitab hati yang dikarang oleh ulama-ulama tasawuf. Nah, jadi kedua imam ini punya latar belakang yang boleh dikatakan mirip ya. Awalnya tidak suka tasawuf atau tidak mengambil pusing dengan tasawuf, akhirnya terpengaruh oleh karya-karya yang ada di dalam ilmu tasawuf. Jadi ini sekilas tentang Imam Ibnu Al-Iskandari. Dan beliau punya banyak kitab, selain Al-Hikam Al-Ata'iyah, beliau juga punya kitab yang lain yang berkaitan dengan bagaimana kita bagus di dalam suluk kita kepada Allah SWT, atau di dalam akhlak jiwa kita, akhlak hati kita kepada Allah SWT. Kemudian beliau juga punya kitab tentang riwayat hidup atau biografi guru beliau Abul Abbas Al-Mursi, dan banyak lagi kitab-kitab beliau yang lainnya. Sekarang kita coba masuk kepada sebagian daripada hikmah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Namun sebelum kita masuk, perlu kita garis bawahi bahwa hikmah ini bukan berarti adalah hasil tafakur begitu saja. Hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya ini bukan berarti itu hanyalah perenungan falsafi, perenungan filsafat gitu, enggak. Tapi ini berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga pengalaman serta apa yang beliau hasilkan daripada perenungan-perenungan di dalam kehidupan beliau. Dan juga di dalam perenungan-perenungan yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang lain tentunya, karena beliau di sini hanyalah mengumpulkan selain merapikan hikmah-hikmah yang beliau dapatkan daripada ulama-ulama sufiyah.